Ini gue mau cerita ya, ini pesan gue buat cewek-cewek yang ada di luar sana, ya termasuk juga diri gue sendiri. Ketika kalian ingin memilih pasangan, pilihlah pasangan yang itu memang tepat. Tepat dalam artian secara sikap, karakter, baik juga secara finansial bisa kalian terima. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang finansial yang relate dengan karakter. Jadi gini ya, banyak banget orang-orang yang dia itu ingin menikah tapi secara finansial dia tidak cukup, secara finansial dia belum siap. Istilahnya kalau ngomong kasarnya gini, dia hanya secara biologis aja siap untuk menikah, tapi secara mental dan finansial dia tidak siap. Terus dalihnya dia ingin mencari perempuan yang bisa menerima dia apa adanya. Kemudian dengan membawa dalil agama bahwasanya perempuan itu harus siap menerima calon suaminya, karena ketika nanti misalnya dia menikah, maka apa yang diberikan suaminya kepada istrinya itu adalah segitulah rezeki istrinya. Nih, jadi gue mau cerita ya. Kalian boleh setuju atau tidak setuju, tapi gue secara pribadi gue nggak setuju dengan statement itu. Karena itu dalam artian gini, kalian ingin menikahi seorang perempuan tapi secara finansial kalian nggak siap untuk membahagiakan dia. Ini kita nggak lagi ngomongin cewek matre atau gimana ya. Karena gini, ketika kita misalnya sebelum kita menikah perlu sekali untuk memfilter pasangan yang pengen kita terima itu, misalnya anggaplah dia sebagai pihak laki-laki, itu memang siap secara finansial. Jangan ujuk-ujuk membawa dalil agama bahwasanya apa yang diberikan suamimu itu, ya misalnya contoh nih, dia penghasilannya 3 juta sampai 5 juta per bulan. Itu kalau dihitung-hitung gitu ya, untuk diri dia aja sendiri mungkin nggak cukup gitu. Mungkin cukup tapi hanya berlebih sedikit. Terus dia dengan itu dia dengan keadaan seperti itu dia mengatakan bahwasanya dia siap untuk menikah. Gini, coba deh dipikir-pikir ulang gitu ya. Ini dikembalikan kepada kaliannya gitu. Misalnya dia penghasilan dia anggaplah 5 juta, kemudian untuk dia sendiri aja paling itu sisa kayak 2 juta. Sementara di sisi lain dia membawa orang lain ke dalam hidupnya dan dia bertanggung jawab untuk orang tersebut gitu, untuk istrinya. Ibaratkan gini, kalau misalnya dia penghasilannya 5 juta gitu kan, terus misalnya per bulannya untuk dia pribadi dia habis udah 2 juta gitu. Terus kayak untuk kebutuhan rumah dan lain sebagainya. Terus kebutuhan istrinya misalnya anggaplah untuk kebutuhan istrinya itu 2 juta gitu. Itu 1 juta. Gini loh, coba deh dipikir-pikir tuh di mana logikanya gitu. Jadi ibaratkan lo membawa anak orang untuk masuk ke hidup lo dengan keadaan yang pas-pasan. Gue nggak setuju banget gitu kalau misalnya ada laki-laki yang bilang ya kalau seberapa penghasilan gue berarti segitulah rezeki lo. Itu sebenarnya antara lo yang malas dan nggak ada effort buat mencari rezeki yang lain. Jangan ujuk-ujuk membawa dalil agama bahwasanya oh segitu yang gue kasih berarti segitu rezeki lo. Itu lo males gitu. Jadi kayak kalau kalian ketemu sama orang-orang kayak gitu terus bilang rezeki kamu segitu, terus dia kayak berharap kalau misalnya istrinya bisa membantu dia. Ya sebenarnya nggak salah gitu untuk misalnya istri membantu suami istri bekerja gitu. Tapi gue tetap nggak setuju kalau misalnya ada istri yang ikut mencari nafkah untuk rumah tangga. Kalaupun istri mau bekerja itu adalah untuk aktualisasi dirinya dan bukan untuk membantu nafkah keluarga. Dan itu uang yang didapatkan istri itu ya untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan dia sendiri. Banyak banget laki-laki yang kayak gitu membawa-bawa dalil agama, ujuk-ujuk yang dia bilang oh ini kalau misalnya segitu yang mau kasih lu harus terima dan lu harus taat kepada suamimu. Lu males aja cuy, lu males. Ya kalau lu kreatif lu pasti nggak bakal miskin, lu nggak bakalan kere gitu. Lu pasti akan setipu daya akal lu, kreativitas lu akan berusaha untuk memapankan finansial lu. Jadi bisa disimpulkan orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang tidak siap secara finansial, tapi mereka tuh hanya mengukurnya dari kesiapan biologis mereka. Jadi sebenarnya yang lo butuhin itu bukan mencari istri ya, tapi yang lo butuhin tuh cari penghasilan tambahan. Jangan mendalihkan pakai dalil agama gitu. Dan kalian juga, pesan gue buat para cewek-cewek, pintar-pintarlah memilih suami, karena data menunjukkan bahwasanya banyak sekali kasus perceraian itu terjadi karena ujung akarnya itu adalah karena ekonomi. Karena kayak gue bilang tadi, anggap untuk keperluan suami aja udah 2 juta. Penghasilan suami itu misalnya 5 juta, keperluan dia sendiri 2 juta, keperluan istrinya 2 juta, untuk misalnya dapur 1 juta. Terus lu gak mikir misalnya nanti lu punya anak, emang lu kira udah punya anak lu finansial lu bakalan ini gak bertambah? Hei, sadar kalian, itulah yang menjadi awal banyak sekali rumah tangga itu yang akhirnya broke. Jadi
pintar-pintarlah memilih calon suami. Dia pilih-pilihlah sebelum kalian memilih, karena kalau udah menikah itu nggak bisa diulang lagi. Jangan hidup dalam keadaan tertekan. Kalian punya pilihan. Ini pesan aku buat cewek-cewek ya, dan pesan gue buat cowok-cowok juga, mapankan kalian secara finansial. Jadi supaya kalian itu bisa membentuk rumah tangga, bukan rumah duka. Oke, segitu dulu pesan gue buat hari ini. Pesan gak tuh? Segitu dulu sharing gue buat hari ini. Buat kalian yang ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.